Hai guys, selamat datang kembali di SE Music House Bandung bersama saya Ida di channel SE Music Project. Nah guys, dari kemarin-kemarin nih banyak banget yang nanya ke saya, khususnya para pelanggan SE Music House Bandung. Kak Ida, gimana sih caranya Kak Ida packing biola? Aman gak sih kalau dikirim ke luar Bandung atau keluar Pulau Jawa? Nah guys, jadi di video kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk mengintip bagaimana cara saya packing biola. Dan untuk menjawab semua kekhawatiran kalian. Dan saya memaklumi banget ya kekhawatiran kalian karena memang biola itu bukanlah alat musik yang murah ya, dan dia juga fragile. Jadi otomatis harus di-packing dengan sangat aman dan membuat kita tenang selama di perjalanan. Nah, yuk langsung aja. Jadi kebetulan banget nih hari ini saya mau packing biola Scott Guan tipe 140. Sebelum kita packing biolanya, seperti biasa, saya stem dulu biolanya nih. Oke, setelah saya stem, pasti saya cek dulu nih bridge-nya. Nah, bridge-nya ini aman ya, masih lurus. Terus seperti biasa, saya akan cek si fitting up-nya. Bridge udah oke. Lalu sound post-nya. Oke. Jadi ini fitting up-nya sudah mantap ya. Jadi biolanya siap untuk dikirim. Nah, setelah saya stem dan saya QC, lalu si biolanya pasti kita bersihkan sekali lagi nih. Kita bersihkan sekali lagi biar konsumennya juga puas ya, pakai biolanya masih baru, masih kinclong ya. Jadi jangan khawatir, biola sebelum saya kirim pasti saya QC, pasti saya stem terlebih dahulu. Jadi nih saya kemarin dapat kasus nih ceritanya. Ada yang beli biola Shiven 301 dan dia itu pada saat dia pemakaian 3 hari ya, dia coba stem si tuning pack-nya patah. Nah, lalu dia minta garansi ke saya, otomatis itu tidak berlaku ya. Karena apa? Karena biola itu pasti saya cek, pasti biolanya saya QC. Ini sekalian saya bahas, kalau ada kerusakan biolanya karena akibat pemakaian, misalnya tadi tuning pack-nya itu pada saat di stem keras, jadi dia paksa puter, nggak dia bikin loss dulu, ya otomatis patah. Itu bukan salah saya dong. Ya, itu kesalahan dari si pembelinya. Dan yang lebih apesnya adalah saya dapat bintang 3 guys. Jadi saya berharap para pembeli juga bisa lebih bijak ya dalam memberikan testimoni ataupun bintang. Karena ini kan biolanya juga sudah saya jual dengan harga yang relatif kompetitif ya. Dengan bonus fitting up, bridge dan sound post senilai 300.000. Jadi kalau ada kerusakan biolanya akibat kalian sendiri, tolong jangan disangkut pautkan dengan saya. Terus, nih sambil saya taruh biolanya. Kalau biolanya lama sampainya, ya itu bukan urusan saya dong. Itu kan urusannya dengan kurir ya. Jadi, kalau kalian butuh cepat dengan biolanya, pilihlah kurir yang sampainya cepat estimasinya. Jangan pakai bebas ongkir, karena bebas ongkir pasti otomatis dia bakal lebih lama sampainya. Jadi tolong, saya sudah beberapa kali mendapatkan testimoni yang kurang baik ya, karena biolanya rusak ataupun ada cacatnya karena pemakaian yang pertama, dan yang kedua masalah kurir. Jadi ceritanya si biolanya lama sampai, jadi otomatis imbasnya ke toko saya. Jadi mohon banget nih kepada para pembeli lebih bijak lagi dalam memberikan testimoni. Oke, segitu aja. Ini biolanya sudah selesai saya stem. Saya taruh dulu di sini. Nah, inilah sekarang saatnya kita memberikan sekat ke si biolanya. Ya, sekat ke biola ini yang sangat penting nih. Saya menggunakan busa seperti ini ya, busanya, dan
biola mau dikirim pakai dus, mau dikirim pakai packing kayu, itu sama dengan bohong kalau kita nggak sekat biola dalamnya dengan padat ya. Boro-boro ke luar Pulau Jawa, dari Bandung ke Jakarta aja itu udah riskan. Jadi ini yang sebenarnya yang paling penting. Sebelum bikin sekatnya, yang paling pertama adalah bagian fingerboard. Bagian fingerboard kita kasih busa terlebih dahulu. Nah, setelah saya potong, si fingerboardnya ini kita berikan bantalan dulu ke sini, ya. Setelah di fingerboard dan juga di tailpiece-nya, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai di dua ini paling penting ya, supaya nanti pada saat terguncang si fingerboard ini ada bantalannya, supaya dia tidak beresiko turun. Nah, lalu setelah itu kita akan kasih bantalan ke pinggirnya dulu nih. Ke pinggir sebelahnya. Karena kebetulan ya si casing Scott Guan 140 ini rongganya lumayan ya. Jadi otomatis harus benar-benar padat banget. Nah, setelah itu baru kita ke pinggir yang lainnya. Ini harus dibagi dua dulu, si busanya. Oke, kita bagi dua lagi. Kita kasih bantalannya sampai benar-benar padat. Nah, ini yang paling penting ya. Balik lagi, biolanya kalau dikirim pakai dus dan ataupun packing kayu itu sama aja bohong kalau dalamnya nggak di packing dengan padat seperti ini ya, dikasih bantalan ya. Oke, kurang lebih seperti ini guys, kelihatan ya. Nah, jadi ini adalah prosedur standar ya dalam mempacking biola di SE Music House Bandung. Setelah ini sudah selesai, baru kita tutup dengan menggunakan selimut. Nah, setelah itu kita masukkan si rosinnya, rosin Scott Guan 140 ke sini, ke dalam laci kecilnya. Lalu supaya si rosinnya ini tidak terguncang-guncang selama di perjalanan karena nanti dia resikonya pecah, saya kasih bantalan, dan bantalannya itu ya kresek aja sih, dibuntel-buntel aja supaya padat aja dalamnya ya. Biar padat. Nah, kalau sudah padat seperti ini tinggal kita tutup, selesai. Lalu lanjut ke baunya. Nah, si baunya pasti saya QC terlebih dahulu nih. Baik si pemutarnya, lalu kita QC lurus ini tiangnya. Oke, sudah lurus, bagus, mantap. Kita QC juga hair bow-nya, mantap. Untuk yang membeli biola di SE Music House Bandung, biola baru, jadi si bow-nya ini memang saya bantu untuk dirosinkan. Di sini saya pakai rosin Pirastro ya. Rosin bagus nih ceritanya. Ya, supaya debunya cepat keluar ya dan awet. Supaya nanti begitu biolanya sampai, kita tinggal mainin aja biolanya, jadi nggak perlu payah dirosinkan lagi, karena memang ngerosinin awal itu emang agak lama dia ngeluarin bubuknya. Yuk kita rosin dulu sampai debunya keluar. Oke, ini sudah selesai dirosin. Nah, jadi kalau sudah selesai, saya lap dulu nih si tiang baunya, lalu dikendorkan lagi. Jangan lupa dikendorin, karena selama perjalanan ya suhu kan kita nggak tahu ya apakah naik atau turun. Nah, si tiangnya ini otomatis jangan sampai si hair bow-nya kencang terus ya, karena nanti bahaya. Dia bakal hair bow-nya bisa copot, ataupun si tiangnya nanti bisa menyublim ya. Tadi yang sudah saya jelaskan di review-review biola sebelumnya, menyublim dia bisa bengkok ke kanan, ke kiri, atau keluar. Kalau sudah selesai, langsung disimpan. Oke, sudah selesai. Di sini kebetulan si pembayarnya dia beli shoulder rest nih. Jadi kita QC juga shoulder rest-nya. Oke, aman.
Karena dia masih baru, masih keras ya guys. Oke, aman. Ini shoulder rest, tinggal dimasukin ke sini. Oke, sudah selesai. Kita tutup casingnya. Nah, si dusnya ini biasanya saya gepengkan, terus saya masukkan ke dalam saku depan. Oke, selesai. Sekarang kita masukin dulu ke dalam plastiknya. Oke, kurang lebih seperti ini guys. Nah, setelah ini saya packing dengan menggunakan bubble wrap. Bubble wrapnya saya pakai merek MP. Ya, ini yang bubble wrap yang paling bagus nih. Ya, jadi kenapa saya pakai bubble wrap ini? Karena dia bahannya lebih tebal. Ya, si bubble-nya itu tidak mudah meletus ya, si anginnya. Jadi ini udah recommended banget. Ini juga bubble wrapnya sudah saya potong sesuai dengan ukuran si casingnya. Yuk, sekarang kita mulai packing si bubble wrapnya. Oke guys, nah sekarang kalau sudah dibungkus seperti ini, pasti saya molen dulu nih dengan menggunakan lakban ya. Kita nggak tahu ya nanti apakah selama di perjalanan hujan ataupun gimana. Nah jadi supaya tidak ada celah masuknya air, itu paling penting ya, karena kan casing atau biola itu nggak boleh kena air. Yuk sekarang kita molen dulu. Oke guys, kalau sudah selesai di packing molen seperti ini dengan menggunakan lakban, tinggal kita tambahkan stiker fragile. Nah, ini stiker fragile ini tuh penting banget ya. Nggak boleh kelewatan. Karena apa? Nanti supaya si kurirnya itu nggak sembarangan bawa si biolanya. Nah, ini saya taruh stiker lakban fragile-nya itu di sekeliling si biolanya. Jadi akan jelas terlihat ya. Oke. Kalau sudah begini, sudah selesai. Tinggal kita tulis nanti alamat buyernya. Terus, nah Kak Ida, kenapa sih packing biolanya itu nggak pakai dus, nggak pakai kayu? Nah guys nih ya, sebenarnya kalau kita packing dengan menggunakan dus, justru bagusan pakai bubble wrap. Jadi sebenarnya packing pakai dus itu tidak recommended ya kalau menurut saya. Karena jangankan di perjalanan, dus itu ya, baru saya packing di sini aja, dia mudah robek. Kalau misalnya kena benda yang agak tajam sedikit, dia mudah terbuka. Nah jadi sebenarnya packing yang paling aman itu ya pakai bubble wrap gitu, karena sebenarnya si biolanya itu yang paling penting dia padat di dalam ya. Si lapisan luar bubble wrapnya ini adalah untuk melindungi si casingnya, bukan untuk melindungi si biolanya ya, supaya casingnya itu pada saat nanti di jalan apakah dia terbentur sedikit dia aman
ya, si casingnya tidak cacat. Nah, jadi balik lagi, si biolanya itu akan dilindungi oleh tadi bantalan di dalam casingnya, ya. Jadi jangan salah kaprah, itu yang paling penting. Dan kalau udah seperti ini, udah aman gini ya ngapain pakai packing kayu, buang-buang duit juga. Jadi menurut saya, karena saya udah pengalaman ya kirim biola ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, Timur Timur. Jadi ini aman banget. Ya, justru lebih aman pakai dengan menggunakan bubble wrap. Apalagi bubble wrap saya pakai merek MP. Jadi bukan bubble wrap yang abal-abal lah, ya, bubble wrap yang paling bagus, yang bahannya tebal, ya. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini, guys. Ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian kirimnya pakai si cepat, nanti ada stiker tambahan. Ini fragile dari stiker dari si cepatnya langsung. Ya, segitu aja sih. Jadi udah selesai ini semua packingnya, dan mudah-mudahan video ini bisa membantu ya, bermanfaat untuk kalian ya, supaya kalian tidak terlalu cemas dalam membeli biola, alat musik yang mahal dan fragile ini ya, dan percaya ya ke SE Music House Bandung ya, baik dari segi kualitas barang maupun packing, itu semuanya terjaga. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa videonya di like, lalu di subscribe si channelnya ya, jangan cuma nonton doang dong. Lalu kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar, dan di share sebanyak-banyaknya. So, see you!